Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nuraini dari kelas pendidikan akuntansi IUP 2018. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara penyelesaian soal mayop dari PT Elektro Brilian untuk transaksi pertama hingga transaksi ke-8. Langsung saja untuk transaksi yang pertama, yaitu diterima oleh pemegang kas dari pelunasan piutang karyawan senilai Rp325.000. Untuk transaksi yang pertama ini berarti penerimaan kas, yaitu seluruh penerimaan kas dalam mayop ini akan dicatat dalam banking receive money. Akan tetapi untuk penerimaan pelunasan piutang akan dicatat di sales. Jadi seluruh penerimaan kas dicatat di receive money kecuali penerimaan piutang. Langsung saja kita ke receive money. Tampilannya akan seperti ini. Lalu dalam soal tertulis diterima oleh pemegang kas, berarti deposit to account-nya pastikan ke cash on hand. Lalu di sini ada yang namanya teks inklusif. Apabila di sini masih ada checklist, checklistnya bisa dihilangkan. ID kita masukkan nomor bukti transaksi, yaitu BKM 1201. Lalu kita tap tanggal, isikan sesuai pada soal, yaitu tanggal 1 Desember 2014. Lalu kita tap amount receive-nya, kita samakan dengan di soal, yaitu Rp325.000. Kita tap memonya, kita isikan pelunasan piutang karyawan. Lalu kita tap untuk mengisi piutang karyawan, jurnalnya yaitu employee receivable account-nya ya. Employee receivable berada di akun kelompok 1. Kita cari employee receivable, lalu use account atau double klik. Amount-nya akan terisi secara otomatis Rp325.000. Kita tap, maka kalau sudah seperti ini bisa kita record. Bisa kita lihat jurnalnya dengan klik di jurnal, maka akan muncul jurnalnya. Ini print cancel saja ya, maka akan muncul jurnalnya seperti ini. Cash on hand debit sebesar Rp325.000 dan employee receivable credit. Kita close. Lanjut kita ke transaksi yang nomor 2, yaitu transaksi dibayarkan kepada percetakan Purwa Aksara senilai Rp800.000. Nah, untuk transaksi yang kedua ini merupakan transaksi pembayaran dengan kas kecil. Pada PT Elektro Brilian ini menggunakan sistem pencatatan untuk kas kecilnya adalah sistem impres, sehingga apabila bertemu dengan transaksi yang pembayarannya dengan kas kecil, kita tidak perlu menjurnalnya, akan tetapi jurnalnya akan diisi saat pengisian kembali. Jadi penjurnalannya nanti saat pengisian kembali. Maka lanjut untuk transaksi yang ketiga, yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan kepada toko Alex. Untuk transaksi penjualan baik tunai maupun kredit masuknya di sales, enter sales. Jadi mau tunai atau kredit masuknya di enter sales. Dijual kepada toko Alex, kita pilih customernya, toko Alex. Kita double klik atau use account. Terminnya
sudah sama seperti di soal 1/10 N30. Teks inklusifnya apabila masih ada checklistnya bisa dihilangkan. Invoice-nya kita isikan sesuai nomor bukti di soal, yaitu FPJ 12/01. Date-nya kita isikan sesuai di soal juga, tanggal 2 Desember 2014. Kita tap. Untuk ship-nya kita isikan sesuai di soal. Penjualan kuantitinya yang pertama yaitu 20. Tap lagi. VC sesuaikan, jangan sampai salah item numbernya, vacuum cleaner. Price-nya sesuaikan di soal juga sebesar Rp800.000. Kita tap, maka totalnya akan secara otomatis muncul. Teksnya PPN. Lalu barang yang kedua, kuantitinya 15. Item numbernya GS. Price-nya Rp900.000. Teksnya juga PPN. Yang ketiga, kuantitinya 5. Barangnya SM. Price-nya Rp600.000. Tap. Teksnya juga PPN. Nah, maka subtotalnya akan sesuai dengan soal, yaitu 32.500.000. PPN-nya 3.250.000. Nah, freight-nya ini kita tulis sesuai di soal, yaitu Rp35.000. Rp35.000. Nah, teksnya juga NT karena freight collected tidak dikenai pajak. Total amount-nya maka akan menjadi sekian, 35.785.000 sesuai di soal ya. Maka kalau sudah seperti ini bisa kita record. Jika muncul seperti ini bisa kita cancel, klik cancel. Lalu kita bisa melihat jurnalnya di jurnal. Nah, sudah muncul jurnalnya seperti ini. Kita close. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi yang keempat. Transaksi keempat yaitu dibayarkan kepada Toko Jaya Mandiri senilai Rp700.000. Nah, seperti pada transaksi yang kedua, transaksi keempat ini juga transaksi dengan pembayarannya itu dengan kas kecil, sehingga untuk saat ini tidak di jurnal. Di jurnalnya nanti saat pengisian kembali kas kecil. Oke. Untuk selanjutnya transaksi yang kelima, yaitu dibayarkan kepada PT Telkom senilai Rp450.000. Transaksi yang kelima ini juga transaksi yang pembayarannya dengan kas kecil, jadi tidak di jurnal terlebih dahulu. Lanjut, kita ke transaksi yang keenam, yaitu diterima dari Toko Ica atas pelunasan faktur tertanggal 30 November 2014. Untuk pelunasan faktur berarti ini adalah piutang dagang, pelunasan piutang dagang. Maka piutang muncul karena adanya penjualan, maka masuknya di sales lalu receive payment. Nah, di soal itu terdapat nomor cek B13, maka deposito account-nya pastikan ke cash in bank. Lalu customer-nya yang membayar adalah Toko Ica. Kita double klik di Toko Ica, akan muncul seperti ini.
Kita isikan nomor buktinya terlebih dahulu. Nomor buktinya BKM 1202, lalu kita tap. Tanggalnya isikan sesuai di soal, tanggal 5 Desember 2014. Tap. Amount receive-nya jangan lupa kita isi. Amount receive-nya adalah senilai dengan total due di sini, karena di sini dalam penjualan ini toko Ica mendapatkan diskon. Nah, diskonnya ini sudah secara otomatis muncul karena Mayop ini secara otomatis menghitung diskonnya, sehingga amount receive-nya atau uang yang kita terima adalah sebesar total due. Total due ini adalah piutang dagang yang sudah dikurangin dengan diskon. Total due-nya atau amount receive-nya yaitu 7.920.000. Kita tap. Memonya bisa kita ganti penerimaan pelunasan faktur. Lalu kita tap. Di tap sampai amount applied-nya muncul seperti ini. Lalu kita tap hingga finance charge dan out of balance-nya 0. Kalau sudah seperti ini bisa kita record. Apabila muncul seperti ini, kita print letter saja. Bisa kita lihat jurnalnya langsung di jurnal, cancel di jurnal, maka akan muncul seperti ini: cash in bank debit dan account receivable credit sebesar 7.920.000. Oke, kita close. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang ketujuh, dibeli barang dagang, pembelian barang dagang dari PT Nusa Persada. Jadi kita membeli barang dagang dari PT Nusa Persada. Untuk jurnal pembelian baik kredit maupun tunai, kita masukkan di purchase, lalu enter purchase. Pertama kita pilih suppliernya, yaitu dari PT Nusa Persada. Kita klik, kita cari PT Nusa Persada, double klik. Terminnya 2/10N50 sudah sesuai dengan soal. Lalu pastikan teks inklusifnya tidak ada checklistnya. Purchase kita isikan nomor bukti sesuai di soal, yaitu NP2/12. Kita tap. Tanggalnya isikan sesuai dengan soal juga, yaitu tanggal 5 Desember 2014. Kita tap. Barang yang dibeli isikan kuantitinya, yaitu 18. Barang pertama, item numbernya VC, vacuum cleaner, price-nya akan muncul otomatis. Teksnya PPN. Lalu yang kedua yaitu kuantitinya 10, barangnya GS, akan muncul otomatis juga Rp600.000. Teksnya PPN.
maka subtotalnya akan menjadi 15 juta rupiah seperti di soal. PPN-nya 1.500.000, jasa pengirimannya tidak ada, sesuaikan di soal. Totalnya jadi 16.500.000 rupiah. Oke, untuk transaksi ini selesai seperti ini. Kita record. Would you like to change the text code used? No. Kita lihat di jurnalnya akan muncul seperti ini. Oke, sudah bisa kita close. Lanjut ke transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 yaitu diterima nota kredit dari PT Nusa Persada atas faktur tertanggal 5 Desember 2014. Jadi dalam transaksi yang ke-8 ini terjadi retur pembelian, di mana retur pembelian ini pencatatannya di Mayop harus dengan 2 langkah, yaitu langkah pertama untuk mengurangi kuantitasnya, lalu langkah yang kedua itu untuk mengurangi utang dagang. Jadi dalam pencatatan retur pembelian itu harus dengan melalui 2 langkah ya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu untuk mengurangi kuantitas. Kita masuk di purchase, karena ini diterima nota kredit dari PT Nusa Persada atau retur pembelian. Kita pilih di purchase, lalu enter purchase. Suppliernya kita pilih Nusa Persada. Termin teks inklusif harus tetap diperhatikan ya. Purchase-nya, nomor bukti transaksinya yaitu RNP 3/12. Kita tap, tanggalnya tanggal 6 Desember 2014. Lalu kita tap lagi, supplier invoice-nya NP 2/12. Lalu kita tap. Di sini yang diretur adalah 2, kuantitinya 2, karena ini retur pembelian dan langkah ini untuk mengurangi kuantitas, maka kuantitinya kita beri minus, kita beri tanda minus, yaitu -2. Kita tap lagi, item numbernya VC, kita tap, harganya akan muncul secara otomatis 15.000. PPN-nya masih ada PPN ya. Barang yang kedua yaitu tetap dikasih minus juga karena retur pembelian. Barangnya GS, kita tap, harganya akan muncul dengan otomatis. Subtotalnya menjadi 2.200.000 dan PPN-nya 220.000, lalu total amount-nya 2.420.000. Seperti ini untuk langkah pertama. Bisa kita record terlebih dahulu. Kita record. Baik, kita record, kita cancel saja ya. Ini cancel. Lalu yang tadi itu langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua, kita klik register. Kita pilih return and debit. Nah, di sini ada transaksi yang aktif. Lalu kita klik apply to purchase. Akan muncul seperti ini.
Nah, untuk selanjutnya debit amount-nya akan otomatis terisi 2.420.000. Kita ganti ID-nya terlebih dahulu. ID-nya itu RNP 312. Kita tap, tanggalnya tertanggal 6 Desember 2014. Kita tap, memonya bisa kita ganti retur pembelian, lalu kita tap lagi karena di sini retur pembelian untuk faktur nomor NP212, maka kita tap lagi. Di sini amount applied untuk yang pertama kita hapuskan karena retur pembelian bukan untuk transaksi yang pertama, tapi untuk transaksi yang kedua. Ini. Nah, amount applied-nya di sini 2.420.000. Nah, di sini ada diskon. Diskonnya ini kita hapus karena dalam retur pembelian tidak menerima diskon. Kita tap hingga out of balance-nya jadi 0. Seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini bisa kita record. Langkah kedua sudah kita lakukan, dan langkah yang kedua tadi itu untuk mengurangi utang dagang kita. Bisa kita cek jurnalnya. Di jurnal kita cek jurnalnya, kita lewat all jurnal, kita lihat di jurnal yang terakhir. Nah, ini untuk transaksi PT Nusa Persada yang tadi, yang untuk tanggal 6, yang pertama ini untuk mengurangi kuantitas, jadi untuk mengurangi kuantitas merchandise inventory kita. Dan yang langkah kedua itu untuk mengurangi utang dagang kita. Jadi akan untuk retur pembelian tadi harus ada dua langkah yang kita lakukan sehingga akan ada 2 jurnal seperti ini. Oke, sekian video dari saya yang tadi sudah saya tunjukkan untuk penyelesaian transaksi yang pertama hingga ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah petunjuk. Apabila ada kritik saran silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.